Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. How are you today? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sehat berarti sudah siap untuk mulai belajar lagi ya. Begitu ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar lagi, Mister ingin tanya ke kalian, ada gak yang tahu berapa tinggi badan kalian sekarang? Ada yang tahu? 120, 125, atau mungkin 130, atau mungkin lebih. Oke, kita simpan itu ya. Baik, kemudian teman-teman pernah melihat kan foto ketika masih kecil atau masih bayi, masih dalam gendongan bunda atau mamanya? Pernah melihat? Oke, Mister mau tanya ke kalian, apakah tinggi badan teman-teman sekarang itu sama dengan tinggi badan ketika kalian masih bayi? Sama nggak? Beda dong? Jelas beda ya. Teman-teman berubah. Hah? Berubah? Berubahnya bagaimana? Jelas berubah ya. Yang dulu awalnya teman-teman mungkin segini ya, segini di gendongan, sekarang sudah tinggi, sudah sudah ya hampir tingginya hampir kayak Mister lah kira-kira. Oh gitu ya. Baik. Nah, kira-kira kok bisa seperti itu? Itu apa ya namanya? Kok bisa berubah yang dari tadinya kecil sekarang udah besar, dan nanti bisa lebih besar lagi nggak kira-kira? Tentu bisa, nanti bisa lebih besar lagi sampai nanti teman-teman mungkin bisa lebih tinggi dari Mister Hamim. Begitu ya. Baik. Nah, itulah teman-teman, kita hari ini ingin belajar yang disebut pertumbuhan dan perkembangan. Bedanya apa? Apa sih itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Nih, kita akan bahas setelah ini. Friends, kita masih ngomongin soal ketika teman-teman masih bayi sama ketika teman-teman sekarang sudah mulai besar. Gitu ya. Oke, kira-kira sekarang bandingkan. Ini adalah ketika kalian masih bayi, dan ini ketika kalian sudah besar. Apa yang berbeda? Oke, tadi sudah sedikit disinggung ya di awal, yaitu tingginya. Oke, good. Tingginya berbeda. Apalagi? Ada? Apa hanya tingginya saja berbeda? Apakah hanya tingginya? No, ternyata tidak. Beratnya juga. Oke, berarti tingginya berubah, tingginya bertambah, dan beratnya pun juga bertambah. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan, yaitu perubahan atau pertambahan tinggi dan berat dari manusia, khususnya yaitu pertumbuhan manusia, yaitu perubahan di tinggi dan beratnya. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Oke, dengar ya. Nah, terus kok bisa tumbuh? Ya, apa kira-kira yang mempengaruhi tumbuhnya kita, ya kan? Dari ketika masih bayi hingga kita menjadi besar sekarang, ternyata ada macam-macam ya, kawan-kawan, ternyata ya, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan manusia. Pertama, yaitu adalah makanan yang dimakan oleh teman-teman, makanan yang bergizi dan makanan yang sehat serta halal pastinya, ya kan? Kalau teman-teman makannya baik, makan makanan yang cukup, kemudian makan makanan yang bersih serta sehat pastinya ya, pasti pertumbuhannya akan bagus. Begitu. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Nah, jika teman-teman rajin olahraga, teman-teman suka jogging atau mungkin suka olahraga yang lain, mungkin ikut ekskul yang ada di QLC, ikut anggar sama Mr. Lukman, atau ikut taekwondo. Nah, seperti itu termasuk olahraga, juga mempengaruhi pertumbuhannya kawan-kawan juga. Nah, ada satu lagi yaitu keturunan atau gen. Nah, ini adalah faktor bawaan dari ayah dan bundanya teman-teman. Begitu, itu yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, lalu bagaimana supaya kita tumbuhnya bagus, supaya kita tumbuhnya baik, ya kan? Supaya kita seperti orang-orang pada umumnya yang sehat, begitu. Nah, tentu yang pertama tadi makanannya harus sehat, bersih, dan halal. Makanannya terdiri dari apa saja? Pertama, terdiri dari ada makanan pokok,
yaitu bisa nasi. Kalau kita kebanyakan nasi ya, apakah hanya nasi? Tidak, bisa nasi, bisa roti, bisa kentang, apapun itu ya. Nasi itu sebagai sumber energi atau sumber yang disebut dengan karbohidrat, supaya teman-teman ada tenaga. Ibarat motor ada bensinnya, bisa jalan. Nah, yang kedua yaitu sayur-sayuran. Ini sebagai sumber vitamin dan mineral ya. Teman-teman suka sayur kan? Suka sayur? Sayur apa yang biasanya suka teman-teman? Bayam, ya, wortel. Nah, pertahankan ya bagi yang suka sayur. Kalau yang sukanya masih sedikit, boleh ditambah lagi porsi sayurnya. Nah, itu sangat baik buat teman-teman. Lalu apalagi? Kita perlu buah. Buah itu penting juga karena di sana juga ada vitaminnya dan mineralnya. Kemudian ada proteinnya. Kita butuh protein di mana? Di lauk pauk. Nanti ada dua jenis protein. Yang pertama protein nabati, yang kedua pada protein hewani. Protein nabati itu protein yang dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti tempe, tahu dan sebagainya. Kalau protein hewani dari mana? Dari hewan, jelas ada daging ayam, ada daging sapi, ikan dan sebagainya. Oke, dan terakhir dilengkapi dengan susu sebagai asupan mineral dan kalsium, teman-teman. Begitu ya, itu adalah makanannya. Yang kedua yaitu tadi apa? Supaya pertumbuhannya baik, yaitu olahraga. Olahraganya teratur ya, jangan berlebihan dan jangan kurang ya. Kawan-kawan harus tetap sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan terlalu tiap hari olahraga tapi istirahatnya kurang, nanti malah jadi lemes seperti itu ya. Baik, itu tadi adalah pertumbuhan. Lalu apa bedanya dengan perkembangan? Nah, coba sekarang Mister ingin kalian untuk membayangkan ketika masih kecil, ketika masih digendongan. Apakah bisa berjalan? Sudah bisa berjalan ketika masih bayi? Enggak dong, tidak bisa ya. Belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa. Mungkin waktu itu bisanya hanya menangis atau mungkin berbicara sedikit-sedikit begitu. Lalu makin gede, teman-teman bisa merangkak, bisa berdiri, kemudian bisa berjalan dan bahkan sekarang berlari ya kan. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan, yaitu teman-teman sudah bisa melakukan yang awalnya tadi hanya misalnya tiduran ketika masih bayi, kemudian menjadi merangkak, berdiri dan sebagainya. Itu disebut dengan perkembangan fisik begitu. Terus apakah perkembangan hanya seperti itu? Tentu tidak. Ada lagi yang disebut dengan perkembangan emosional. Apa itu perkembangan emosional? Nah, perkembangan emosional itu ketika kawan-kawan begini contohnya. Pernah bayangin nggak ketika masih kecil teman-teman mainannya rusak? Apa yang dirasakan? Sedih ya, dan pasti nangis minta yang baru dan sebagainya. Tapi seiring bertambahnya usia, teman-teman udah besar, udah primary 3, ternyata ketika mainannya rusak tidak langsung menangis, tapi mungkin ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti akan diberikan yang baru sama ayah dan bundanya, misalnya begitu. Atau mungkin mau mainan pakai mainan yang lain. Nah, itu artinya teman-teman berkembang emosinya. Lalu kalau perkembangan itu sampai umur berapa sih biasanya? Ternyata perkembangan itu terus berkembang. Kita tidak pernah berhenti berkembang sampai nanti kita tua gitu ya. Nah, nanti kita bisa simpulkan ya kawan-kawan, berarti kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya berat dan tinggi badan kita dari kita kecil sampai kita dewasa. Stop ketika dewasa sudah tidak tumbuh lagi ya. For me, seperti Mister, ketika sudah segini udah nggak bisa tumbuh lagi, udah nggak bisa tambah tinggi lagi seperti itu. Nah, kalau berkembang itu adalah kemampuan yang kita punya itu akan semakin bertambah dan bertambah seiring bertambahnya usia begitu ya. Itu dia untuk hari ini, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nanti akan kita bahas lagi ya di sesi konfirmasi materi nanti via Google Meet di video conference. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.